song Majestic. Stand up, please. Sama-sama. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His Son, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. As the memory verse and opening prayer delivered by Melvin. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di Amsal 13 ayat 20. Mari kita menyebutkannya bersama-sama. Siapa bergaul dengan orang bijak? Menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal? Menjadi malang. Mari kita bersama bertelut dan bernyanyi Now Dear Lord. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memulai KKR kami pada hari ini. Bantulah kami agar kami dapat tenang dan dapat mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Maruli. Berkatlah pendeta yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini pada pagi yang indah ini. The Lord's Prayer.
We will listen to the first special song from Ekwan. Tes. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sits on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. In Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a skies quickly drives it away. Not a doubt, not a fear, not a sight nor a tear can abide will we trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a fraud nor a cross, but His blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delight of His love until all on the
and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowships with, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He say we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Cek, 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 cek. Cek. Thank you for grade A1. Now we will listen to the second special song by Naitu. Jangan gua, weh. Jangan pegang. Kasih gede, kasih ini. Enggak. Ngaco lu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
riches to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in us to the Lord that I hang. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Promise I have in nothing compares to the promise I have in you. Thank you for grade 9 too for the good special song. Now let's to begin the word of the Spirit. Let us sing our theme song. Stand up, please. They say I am a dreamer, blind and cannot see that life consists of living only to earn money. Well, if that's what I want, won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to talk like, I want to walk like, I want to be like the man of Galilee. They say I am an idolist, blind and cannot see that the principle I cling to is reality. Well, if that's what I want, won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to
kita tes. Tes. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ketiga ini kami berdapat Tuhan izinkan untuk kami berdapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Oke. Suara saya jelas terdengar ya? Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Tuhan. Jadi tes. Oke. Tak terasa sudah hari ketiga, my friend. Jadi memang waktu ini begitu sangat cepat berlalu, ya kan? Tak terasa kita sudah hari ketiga, kemarin hari kedua KKR. Sudah ada beberapa student juga yang hadir. Minta maaf mungkin kalau kemarin ada yang tidak sempat untuk kita layani. Tapi saya janji pada pagi ini mungkin yang belum sempat kemarin untuk kita layani boleh datang lagi ya. Karena kemarin sampai jam 12 lewat pun masih datang-datang, tapi manajer bilang oh lanjut lagi besok ya. Oke, jadi antusias ya, terima kasih teman-teman udah sharing, sudah boleh berbagi cerita, ya. Kita boleh dapat saling mendoakan seperti itu. Kita masih dalam seri KKR In the World but Not of the World. Ingat ya bahwa kita ini walaupun berada di dunia ini, ya kan, tetapi kita tidak boleh hidup menjadi serupa dengan dunia. Sepanjang pembelajaran KKR ini, saya akan membahas banyak topik-topik yang relate atau berhubungan dengan kehidupan kita anak-anak, khususnya remaja ya, anak-anak SMP Advent Ciracas. Katanya, masa remaja adalah masa yang penuh dengan berbagai pengalaman dan pergaulan. Di masa ini kita mulai mencari jati diri, mencari jati diri. Dan membangun hubungan dengan orang lain. Jadi masa-masa SMP ini masa-masa haus akan pengakuan, ya kan? Kalau sekolah pengennya kalau bisa juara satu. Kalau lomba pengennya menang terus, gitu ya. Jadi terpacu untuk harus lebih baik. Tetapi pergaulan yang kita pilih itu akan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kita, baik secara positif maupun negatif. Apakah benar demikian? Benar ya. Untuk itulah topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah get along properly, yang artinya bergaul dengan benar. Apakah ada pergaulan yang tidak benar? Apakah ada pergaulan yang tidak benar di antara kita? Ada ya. Ayo dari di dalam Amsal 13 ayat 20 firman Tuhan berkata bahwa sama-sama ya, 2-3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi celaka. Teman-teman, kita berteman, di situ kita akan dibentuk. Contoh, kalau saya bergaul atau berteman dengan tukang bengkel, berarti baju saya harus siap-siap kotor kena oli, gitu ya. Kena oli kan, kalau kita bergaul sama orang bengkel, teman kita bengkel, kita suka juga ngoprek-ngoprek mesin gitu kan. Kalau saya bergaul dengan tukang parfum, misalnya teman kita bekerjanya parfum, berarti kita akan ke bagian wanginya, kira-kira begitu. Jadi siapa bergaul dengan orang bijak katanya akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal maka akan menjadi celaka. Hati-hati dalam berteman. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tetapi tidak semua sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh teman kita harus kita ikuti. Benar?
Nah, ini dia contoh-contoh pergaulan buruk yang ada di sekitar kita. Pertama, seks bebas atau LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Jadi hati-hati dalam pergaulan ini. Saya pernah menangani satu orang muda yang dia jujur terbuka sama saya, pendeta. Ketika saya tamat kuliah, saya merantau pergi kerja ke Bandung. Saya bergaul bebas di sana. Saya gonta-ganti pasangan. Akhirnya dia mengidap HIV/AIDS. Kasihan kan? Dan dia bilang, saya merasa jijik sekali pendeta. Saya merasa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, begitu. Dan dia menyesal. Dia bilang, andai waktu bisa diputar, dia tidak akan melakukan hal-hal itu. Tapi apakah bisa diputar? Sudah tidak. Penyesalan itu akan selalu datang di akhir. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Sudah. Yang kedua, penyalahan narkoba. Ya, hati-hati dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga apa? Tawuran. Ya, hati-hati. Saya tahu jalur Pasar Rebo itu jalur rawan. Yang saya tahu karena saya banyak teman kenalan. Sekolah-sekolah SMA, apalagi kalian yang baru mau tamat SMP ya, mau lanjut SMA ke SMK ke STM, hati-hati. Itu kawasan di flyover Pasar Rebo itu kawasan tawuran. Ada STM Jerman dan sebagainya. Jadi kita pasti akan terikut-ikut, tapi jangan sampai itu akan membawa pengaruh yang buruk. Hati-hati ya, hati-hati. Miras dan perilaku yang memabukkan. Apakah memabukkan ini hanya dari miras? Tidak juga. Dulu saya SMP, saya ingat saya punya teman yang hobinya itu ngelem. Jadi lem Aibon itu ditaruh di bajunya dan dia suka begini. Ya kan? Mabuk. Teler matanya jadi beler. Hati-hati ya. Apalagi judi, ya, pornografi, ya. Gak usah tunjuk-tunjuk. Yang ketujuh bullying, ya, bullying. Sudah beberapa hari ini anak-anak yang konseling datang kepada saya. Sebagian besar mengatakan bahwa saya dibully pendeta. Saya mau sampaikan, bagi kalian yang menjadi pelaku bully, hati-hati. Nanti saya akan bahas lebih lanjut, apa ancaman hukuman bagi pelaku bully. Jadi gak main-main. Selain firman Tuhan menentang hal itu, hukum di Indonesia juga berlaku. Apakah ada penjara anak-anak? Ada. Ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa kalian sembarang melakukan itu, kalian tidak ada hukumannya. Jadi setiap sebab dan akibat yang kalian lakukan, hati-hati ya, seperti itu. Keluyuran malam hari, sudah waktunya tidur, tapi masih main motor-motor sama teman. Apalagi bolos sekolah. Yang 10, penipuan. Ya, hati-hati. Jadi penipuan itu juga ada hukum yang akan dilakukan kepada orang yang menipu. Nah, jadi oke ya. Oke. Sorry ini kok nggak enak ya. Oke, coba ya. Next slide. Oke. Nah, stop bullying. Saya mau bilang, baik itu secara verbal, secara fisik, secara sosial, ataupun secara cyber. Semuanya itu kalian akan dipantau dan diawasi. Jadi jangan kalian berpikir setiap yang kalian lakukan itu tidak diawasi.
Saya tahu ada di antara kalian menjadi pelaku, makanya saya harus ingatkan ini. Dan saya tegas mengatakan, karena saya sayang sama dunia anak-anak, dan saya menentang akan hal pembulian di dalam sekolah. Karena dulu waktu saya sekolah, saya juga adalah orang yang suka ngebully, dan saya menyesal akan hal itu. Saya tukang palak adik kelas waktu SMP. Jadi kalau misalnya adik kelas nggak mau kasih uang, saya akan ancam. Cewek, kami suka ledekin. Sorry to say, misalnya dia memiliki tubuh badan yang dadanya itu besar, misalnya. Ini contoh. Kami sama teman itu suka ledekin, kertas itu suka masuk ke dalam baju, gini, terus kita ledekin sampai nangis. Dan sering kami lakukan itu sampai adu orang tua dan sebagainya, dan itu nggak bagus, teman-teman. Tapi sayangnya dulu, bedanya dulu adalah belum secanggih zaman sekarang. Saya tidak tahu apa yang terjadi bagi saya dulu. Kalau berani ada orang yang merekam perbuatan saya dengan teman-teman saya, zaman sekarang itu CCTV ada di mana-mana. Handphone kalian pun, hati-hati kalian melakukan itu, ada yang merekam, viral, bisa ditangkap kalian. Salah satu contoh yang saya baca di berita tanggal 7 Desember 2023. Siswa SMP di Bekasi diduga korban bullying hingga kaki diamputasi dan meninggal dunia. Proses hukum tetap berlanjut. Kasihan. Sekolah harus terputus dan masuk penjara. Berawal dari bercanda. Bercandanya gimana? Demikianlah keterangannya. Jadi kejadian itu ketika F ini korban ya, inisialnya, masih kelas 6 SD. Lalu jam istirahat jam 9.30 dia diajak keluar jajan. Di perjalanan terjadilah aksi sliding itu oleh salah satu temannya. Ketika jatuh, F mulai dibully, maksudnya jangan nangis. Jadi gitu, ketika dia jalan, dia di sliding gitu kan, terus dia jatuh gitu kan, kakinya terkilir apa sampai infeksi dan menyebabkan jadi kanker. Ketika dia sakit, jatuh, temennya ngancem, apa lu? Lapor, apa? Gitu kan, jadi takut dia. Ada berapa orang? Dia nggak berani lapor orang tuanya. Baru 3 hari kedapatan, mulai membengkak kakinya dan besar dan harus sampai diamputasi. 1 tahun kemudian dari dampak itulah dia meninggal. Jadi teman-teman yang SD itu pikir aman-aman, diusut lagi. Hati-hati, makanya teman duduk berdiri tiba-tiba ditarik. Pas dia mau duduk lagi kena jatuh, kena bagian belakang ini keduduk, bisa mati. Hati-hati dalam bercanda. Ulang tahun juga, ceplok telur pernah terjadi. Telurnya itu telur busuk, masuk ke mata, infeksi. Ada ulang tahun seru-seruan, diikat di tiang listrik, diceplokin telur, disiram air. Ternyata tiang listrik itu mengalir aliran listrik, akhirnya meninggal. Hati-hati, yang suka nyembunyiin tas teman, yang suka nyembunyiin sepatu teman, yang suka berbuat ini itu dan sebagainya. Saya cuma mau katakan hati-hati my friend. Ya. Apa ancaman hukuman bagi pelaku bullying? Pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Oke, zaman sekarang guru tidak bisa menghukum. Murid zaman sekarang pintar-pintar. Guru melakukan sesuatu bisa diviralin. Tapi jangan kalian pikir guru tidak bisa juga melakukan hal yang sama. Murid punya handphone, guru-guru pun juga punya handphone. Ada guru yang kurang ajar sama muridnya di kelas. Guru nggak usah banyak bicara, rekam aja. Laporkan sama dinas yang terkait. Kalian juga bisa kena. Jadi pentingnya untuk saling menghargai. Makanya kenapa di negara-negara maju
mereka tidak melanggar hukum atau mereka tidak banyak bicara, karena hukum yang ada itu berlangsung dan ditegakkan. Jadi setiap perbuatan yang kalian kerjakan dan lakukan itu semua diawasi. Jadi jangan pikir, oh ini gereja ini nggak ada CCTV, tapi kita semua punya handphone. Ya, kita semua punya handphone. Taruhlah kalian nggak lihat handphone saya, tapi kalian nggak tahu kalau saya sedang rekam kalian. Kalau nggak ada dalam bentuk rekaman video, saya punya rekaman suara. Kalian hina saya bisa laporkan kalian. Ada rekaman suaranya. Hati-hati, jangan melakukan tindakan bodoh, karena itu bisa mengancam masa depan kalian. Boleh ya? Saya harus katakan ini dengan tegas, karena sekolah Advent itu sangat menentang tindakan pembulian. Dan tidak ada toleransi bagi pelaku pembuli di gereja ini atau di sekolah ini. Seperti itu ya. Pergaulan bebas dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik. Dan ini melingkupi kesehatan fisik, mental, dan sosial dari seseorang. Kalian tahu dampak negatif tersebut ada antara lain ialah kalian akan mengalami rasa bersalah dan penyesalan. Saya kemarin bilang masa depan itu bukan nanti, tapi hari ini, my friend. Kalian akan rusak harga diri kalian. Yang ketiga, hilang kepercayaan teman. Kepercayaan itu seperti kertas, kali kita remas dia nggak akan kembali seperti semula. Jadi kalau ada teman yang nggak suka sama kita harus introspeksi apa yang terjadi dengan saya. Ya, kalian akan kehilangan kepercayaan kalian. Ada pepatah mengatakan, satu musuh terlalu banyak, tapi 1000 teman sangatlah sedikit. Jadi jangan sampai musuh kita lebih banyak daripada teman kita. Yang keempat, kesehatan mental terganggu. Ya. Yang kelima, adanya kemerosotan moral. Seperti itu. Di Amerika Serikat, orang berkulit putih masih berani dia mengejek orang-orang yang kulit hitam, itu bisa ditangkap dan dipenjara. Jangan berani-berani kalian mengejek dengan body shaming. Ah, hitam lu, gendut kamu, dasar cacat, buta. Hati-hati, hati-hati my friend. Ya, hati-hati. 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Mengapa seseorang bisa menganggap kita rendah? Karena kita walaupun kita muda, karena kita tidak bisa menjadi teladan. Gereja yang saya layani saat ini adalah merupakan gereja anak-anak muda. Pekerja rata-rata anggota saya adalah orang-orang yang bekerja di Sudirman. Kawasan Sudirman adalah merupakan pusat perekonomian yang lagi tinggi-tingginya saat ini. Gaji orang-orang yang kerja di Sudirman itu bisa belasan sampai puluhan juta. Anggota yang saya layani di gereja saya saat ini, ada yang jadi vice president, ada yang jadi HRD, dan sebagainya. Mereka berumur 35 tahun, 20-an ke atas, itu produktif lagi bekerja. Dan saya banyak berbicara dengan mereka, anggota-anggota saya ini, dan mereka berhasil karena mereka disiplin waktu, tenaga, bahkan pikiran. Kalau kalian mau berhasil, kalian harus merubah mindset seperti itu. Jadi saya suka atau saya rindu anak-anak sekolah Advent Ciracas 15 tahun ke depan, kalian harus menjadi orang yang luar biasa. Ya, makanya saya harus ingatkan sejak dini hari supaya kami sama-sama bersama guru-guru akan menyelamatkan jiwa kalian. Itulah tugas kami para pendidik. Seragam yang kalian gunakan saat ini, Pathfinder, saya adalah merupakan Pathfinder khusus di Conference Jakarta dan sekitarnya. Saya juga adalah bagian dari pembina yang mendidik kalian begini yang pakai seragam ini. Jadi saya tahu bagaimana menghadapi masalah daripada anak-anak pemuda, anak-anak remaja
Seperti itu ya. Kita sangat concern terhadap kehidupan anak-anak muda. Jangan sampai kalian menjadi generasi yang rusak, ya teman-teman. Bagaimana cara menegur sesuai Alkitab? Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kalau kalian mau tegur teman, jangan permalukan mereka di depan umum. Tegur 4 mata, apalagi orang yang misalnya membuat jahat kepada kalian. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau 1 orang gak mempan, baru bawa 2 atau 3 orang. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Lihat, ini step daripada menegur. Begitu ya. Jadi jangan pernah takut menegur teman yang salah. Ingat, saya mau bilang, pelaku itu bukan hanya saja yang melakukan, tapi ketika kalian melihat dan kalian membiarkan, kalian juga masuk dalam kategori pelaku. Kalian melihat sesuatu yang tidak baik di sekitar kalian, dan kalian membiarkan hal itu, maka kalian bisa kena. Contoh, ada teman yang lagi disiksa, dan kalian membiarkan hal itu. Apalagi sampai kalian menutupi dari guru. Hati-hati my friend. Hati-hati ya. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang salah, khususnya di sekolah ini. Bagaimana kita dapat bergaul dengan benar sesuai Alkitab? Yang pertama, pilihlah teman yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita. Artinya teman yang mau maju bersama-sama. Ayo kita belajar bareng. Ayo kita berdoa bersama. Ayo kamu pasti bisa. Yang kedua, bersikaplah positif dan sportif kepada teman. Kemarin ada yang minta didoakan, pendeta tolong doakan besok saya mau tanding basket. Saya bilang, saya akan doakan tapi jadilah kehendak Tuhan yang terbaik. Tapi satu hal yang saya bilang, jangan berpikir dulu untuk menang, tapi berpikirlah bahwa kalian akan main sportif dan kemenangan itu adalah bonus. Ya, apalah artinya kalian menang dengan cara yang curang. Tapi ketika kalian bermain sportif, mau menang atau kalah, orang akan menghargai kalian. Yang ketiga, jadilah teladan yang baik bagi teman. Yang keempat, berdoalah untuk pergaulan kita. Kemarin ada yang mengatakan, pendeta saya benci banget sama teman saya itu. Saya katakan, sebelum kamu membenci temanmu, apakah kamu sudah mendoakan mereka? Belum, pendeta. Kalau begitu, ayo kita berdoa sama-sama untuk orang yang kamu benci itu. Tapi saya bilang berikut, jangan lagi benci. Dia orang yang perlu diselamatkan. Jika kita bergaul dengan benar, maka Tuhan akan memampukan kita untuk pertama, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, terhindar dari hal-hal negatif. Yang ketiga, menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Dan yang keempat ialah memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita bergaul dengan benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, maka kita akan Tuhan mampukan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Siapa yang mau Tuhan ubahkan dan bentuk menjadi pribadi yang lebih baik? Ya, berarti kita mau berpikir maju ya. Kita berkomitmen, ini janji kalian di hadapan Tuhan. Salah satu penulis Kristen yang terkenal namanya Ellen White, di dalam buku Pendidikan halaman 57 bagian yang ketiga, dia tuliskan demikian. Kebutuhan terbesar dunia ini adalah kebutuhan manusia akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Saya katakan kemarin kepada beberapa cewek-cewek yang datang atau perempuan, saya bilang gini, kalian harus jadi wanita yang mahal. Jadilah wanita yang berharga. Ya,
Jangan mau untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ciuman hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya. Manusia yang dalam sanubarinya setia dan jujur, tidak nyontek di kelas. Manusia yang tidak segan menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia kepada tugas seperti jarum yang menuju ke kutub. Manusia yang mau berdiri demi kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Jadi dibutuhkan manusia-manusia yang seperti ini. Mungkin boleh dicoba juga memser, kapan-kapan sekali-sekali pada saat jam ujian boleh tinggal dan berikan mereka percayaan. Guru saya pernah lakukan itu, dosen saya, khususnya waktu saya kuliah, kami mahasiswa filsafat atau teologi. Ketika ada ujian atau tes, dosen kami keluar dan dosen mengatakan, saya percaya sama kalian. Kalau kalian sampai nyontek, dosa kalian sama Tuhan. Kami nggak ada yang berani nyontek. Karena walaupun guru kami atau dosen kami nggak ngawasin, tapi Tuhan yang di atas sedang mengawasi tindak tanduk perbuatan saya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa nyontek bisa karena guru saya tidak mengawasi. Bapa di surga sedang memperhatikan kalian. Ya, hati-hati my friend. 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama kita bacakan 2-3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai pergaulan buruk kita merusak kebiasaan baik kita. Saya ada video yang saya rindu untuk putarkan mengenai bagaimana dampak pergaulan bebas akan mempengaruhi hidup kita. Ketika kita melakukan itu, dan ini mempengaruhi bukan hal positif tapi hal negatif. Tolong semua pandangan ke depan, lihat video ini baik-baik dan cermati kata per katanya, supaya kalian bisa menyimak dan renungkan. Oh iya Tuhan, saya tidak boleh seperti ini. Saya harus seperti ini. Saya harus lebih baik, dan lebih baik lagi. Zaman sekarang itu zaman canggih, semua kita bisa akses. Saya percaya kalian semua pintar-pintar gunakan gadget, tetapi jangan menggunakan untuk hal-hal yang salah. Dan ini salah satu contoh bukti yang penggunaan internet yang salah seperti itu. Otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Brandman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memberi dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling besar juga pornografi yang disebut narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual.
Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan etika yang baik dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Tes. Jadi kita udah lihat ya, yang membedakan hewan dengan manusia adalah kita memiliki prefrontal cortex. Otak depan ini merupakan akal pertimbangan. Hewan itu tidak punya akal pertimbangan, mereka punya insting. Tapi manusia memiliki akal pertimbangan. Kalau ini rusak, kalian akan menjadi pribadi yang sulit untuk mengambil keputusan. Dan salah satu penyebab yang paling bahaya adalah narkolema, narkotika lewat mata. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Hati-hati bagi kalian yang kecanduan. Apakah masih bisa kita berubah? Belum ada kata terlambat, my friend. Ya, saya sayang sama kalian semua. Saya tidak mau masa depan kalian itu hancur atau rusak. Ya, jadi
Di zaman kalian atau di umur kalian, saya tidak punya kakak yang mengayomi. Makanya saya agak terlambat untuk mengerti arti kehidupan. Oh, ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak baik. Ketika saya sudah dewasa begini, saya tidak mau generasi-generasi muda mengalami sama seperti apa yang saya rasakan. Makanya saya sangat concern terhadap gereja orang muda. Kalian boleh tanya sama, ada di sini anggota saya dulu, Kainan. Mana Kainan? Angkat tangan Kainan. Gak masuk hari ini ya. Tahun lalu saya melayani di gerejanya Kainan di MT Haryono. Saya selalu buat banyak kegiatan aktif untuk anak-anak muda. Dari remaja paling kecil sampai orang-orang muda, sampai keluarga muda, semua saya rangkul. Seperti itu. Jadi jangan sampai masa depan kalian rusak. Ya, give your best attitude. Pergaulan adalah bagian yang penting dari kehidupan. Untuk itu marilah kita bergaul dengan benar, agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa pengaruh positif bagi orang lain. Perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum saya akan berdoa, ada salah satu lagu yang cukup menyentuh hati saya mengenai bagaimana betapa baiknya Tuhan. Lagu ini menggambarkan bagaimana Yesus itu sangat baik loh. Padahal kita udah berdosa, kita najis ya. Kita mungkin tidak layak menerima keselamatan itu. Tapi dia mau mati di kayu salib untuk kita sebagai umatnya. Dan ini dinyanyikan oleh namanya Charity Game dengan judul ialah Thank You Jesus for the Blood. Saya ketika setiap kali mendengar lagu ini, saya teringat bahwa siapa sih saya, Lord? I'm just a sinner saved by grace. Bahkan setiap kali saya berdiri di depan kalian ini, saya merasa tidak layak. Karena sesungguhnya saya menyadari bahwa tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanyalah manusia yang berdosa, yang diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Boleh tolong putarkan, kita nyanyi sama-sama ya. Kalau kalian juga tahu lagunya, resapi kata perkataannya. Thank you Jesus for the blood. I was a witch of a man who was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope.
Brought me from the darkness into glory. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa Tuhan mau untuk membentuk kami menjadi karakter-karakter pribadi yang baik. Seringkali pemikiran kami masih labil, oh Tuhan. Kami tidak tahu apa yang baik, yang benar menurut kehendak-Mu. Seringkali kami melanggar akan perintah Tuhan, membuat Tuhan nangis, membuat orang tua kami kecewa, bahkan guru-guru kami kecewa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan bentuk, kami mau Tuhan pakai. Kami percaya Tuhan akan persiapkan kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Walaupun prosesnya tidak mudah, tapi kami mau Tuhan tuntun kami. Peluk kami Tuhan saat dimana ketika kami lemah. Pegang tangan kami saat dimana ketika kami tak berdaya. Kami percaya Tuhan perlindungan sejati hanyalah berasal dari Tuhan. Kami mau diubahkan. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin kemarin kami belum tahu. Sekarang kami sudah diingatkan dan kami sudah menyadari akan setiap kesalahan kami. Belum ada kata terlambat. Kami percaya Tuhan untuk kembali kepada-Mu. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Ampuni kami Tuhan apabila ada kesalahan dosa yang kami perbuat. Kami mau Tuhan bentuk, kami mau Tuhan pakai, kami mau Tuhan arahkan lebih baik. Dan kami bangga punya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan begitu banyaknya dosa-dosa kami, tapi Engkau tidak pernah lelah untuk mendengar setiap doa-doa kami. Engkau tidak pernah menyerah untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami mau diubahkan, dibentuk. Karena kami sadar walaupun kami hidup di dunia ini, tetapi kami tidak boleh hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Kami mau hidup sesuai seluruh kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami mewalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih pendeta, kita akan bersalaman dengan pendeta ya, dan kita istirahat dulu mulai pembelajaran kita. Pengumuman besok pembelajaran di sini ya, tidak ada di GOR karena kita KKR, kita langsung belajar di sini. Baik, kita keluar secara teratur.